sebagian dari tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah menciptakan bagi kamu min anfusikum, dari jenis diri kamu sendiri, azwaja, pasangan hidup. Kata min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, saudara, itu sudah cukup menunjukkan kepada kita bahwa perkawinan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara umat Nabi ini adalah dari jenis mereka sendiri, sesama manusia, bukan menikah dengan hewan, saudara. Sengaja ini saya garis bawahi karena ternyata zoofilia itu menikah dengan hewan, kawin dengan hewan, ya kawan. Ternyata kalau dulu itu menyerang negara-negara barat, hari ini sudah menyerang negeri kita, ya kawan. Di negeri kita, bagaimana kelompok-kelompok liberal sudah berani secara terang-terangan melakukan perkawinan dengan hewan, melakukan perkawinan dengan anjing, dengan kambing. Mereka melakukan perayaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini peringatan buat kita semua, nggak boleh kita biarkan, ya ikhwan. Hari ini kita biarkan, maka besok generasi kita akan dirusak oleh mereka, saudara. Makanya Allah nyatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, dari jenis kamu, kawin dari jenis kamu sesama manusia, bukan kawin dengan hewan. Enggak sampai di situ, azwaja, Allah jadikan pasangan hidup. Kalau Al-Quran sudah menyebutkan azwaja, pasangan hidup, berarti di sana antara pria dan wanita, antara jantan dan betina, bukan betina dengan betina, bukan jantan dengan jantan, bukan perkawinan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan seperti yang kita kenal saat ini. Berapa banyak, saudara, media-media di negeri kita yang dengan sadar dan sengaja ingin merusak umat Islam. Mereka mempropagandakan LGBT, lesbian, saudara. Kemudian di situ LGBTG-nya gay, saudara. Jadi ada lesbi, ada gay, saudara, ada bisek, ada transgender, saudara. Ini semua bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini indah, kita diingetin, ingat ya, sebagai tanda-tanda dari kebesaran Allah. Perkawinan itu dari jenis kamu sendiri, jangan dengan hewan. Azwaja, berpasang-pasangan dong, laki dengan perempuan, betina dengan jantan, jangan sejenis, nggak boleh perkawinan sejenis. Nah, untuk apa semua itu? Allah nyatakan litaskunu ilaiha, agar kamu merasa cenderung aman, damai di sisi pendampingmu tadi, di sisi pasanganmu tadi. Ini kata litaskunu ilaiha maknanya luas. Jadi supaya kalau kita menikah sudah sesuai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Supaya hati kita tenang, pikiran kita tenang, jiwa kita tentram, cenderung kepada pasangan hidup kita, litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung, kamu aman, kamu damai di sisi pasangan hidupmu. Subhanallah. Apa sih maksudnya, saudara? Maksudnya tidak lain dan tidak bukan kedamaian zahir dan batin. Karena itu perkawinan bukan hanya persoalan kebutuhan biologis. Perkawinan bukan hanya urusan ranjang di kamar. Perkawinan harus mampu litaskunu ilaiha. Coba bagaimana kamu merasa cenderung kepada pasanganmu, damai, tentram. Artinya yuk kita berbagi kasih, berbagi sayang, berbagi cinta dengan pasangan hidup kita. Yuk kita berbagi suka dan duka, saudara. Kita bersyukur atas kelebihan pasangan kita, dan kita wajib bersabar atas kekurangan pasangan kita, saudara. Litaskunu ilaiha, saling menyimpan rahasia. Jangan menyimpan rahasia ke orang lain, jangan. Simpan rahasia dengan pasangan hidup kita, ya ikhwan. Yang tahu semua seluk-beluk hidup kita, yang tahu bagus dan jeleknya kita, karena dia menemani kita di kamar kita. Dia tahu semua kejelekan kita yang orang lain nggak tahu, saudara. Artinya di sini litaskunu ilaiha, jadikan istri itu sebagai teman hidup kita, tempat menyimpan rahasia kita, tempat kita berbagi cerita, tempat kita bercengkrama, tempat kita untuk bergurau, saudara.
Saudara, banyak bergurau dengan orang lain makruh, bahkan bisa menjadi haram kalau lupa kepada Allah, kecuali bergurau dengan istri ya ikhwan. Bergurau dengan istri, bercengkrama, bercanda dengan istri, itu merupakan sunnatul anbiya. Subhanallah. Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha artinya apa saudara? Supaya kita betul-betul cenderung kepada istri kita, zahiran wa batinan. Jadikan istri kita sebagai ratu dalam rumah tangga kita saudara. Makanya mari kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam tatkala menikah dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, bagaimana beliau memupuk rumah tangga beliau. Walaupun usia beliau dengan Sayyidatuna Khadijah bertahun 15 tahun saudara, tapi beliau mampu dengan istrinya tercinta menciptakan rumah tangga yang sakinah. Enggak sampai di situ saudara. Setelah wafatnya Khadijah, kemudian Nabi melakukan poligami, menikahi beberapa wanita. Tapi ada yang menarik, ada 9 wanita saudara dimadu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tidak satu pun rumah tangga Nabi yang berantakan saudara. Subhanallah. 9 istri dimadu, semua bahagia, semua senang. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam selalu membangun rumah tangganya atas dasar iman takwa kepada Allah. Siapa yang membangun rumah tangga atas dasar iman takwa kepada Allah, niscaya rumah tangganya akan bahagia saudara. Maka itu Allah lanjutkan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi kalau kita sudah litaskunu ilaiha, betul-betul kita jadikan istri kita sebagai ratu rumah tangga kita saudara. Istri kita bukan untuk dibentak, istri kita bukan untuk dipukuli, istri kita bukan untuk dianiaya, istri kita bukan untuk disakiti, tidak saudara. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihin bi ihsan. Pegang itu istri secara baik, muasyarahnya harus baik dengan istri. Kalau sudah tidak mampu untuk berbuat baik kepada istri, jangan disakiti. Tasrihin bi ihsan, tapi berpisahlah secara baik-baik, kembalikan kepada orang tuanya secara baik-baik. Jangan sekali-kali saudara kita jadikan istri bagaikan budak saudara, kita siksa, kita aniaya, kita hancurkan zahir batinnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu tidak ada suami di dunia sebaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suami di dunia sehebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara. Luar biasa saudara. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam pernah pulang kemalaman, ketok pintu rumah Aisyah radhiyallahu taala anha saudara. Sekali ketok tidak ada sautan, 2 kali ketuk tidak ada sautan, 3 kali ketuk dengan memberikan salam tidak ada sautan. Kemudian Nabi bentangkan kain burdahnya saudara di halaman daripada rumah Aisyah saudara. Kemudian Nabi tidur depan pintunya. Tengah malam Nabi bangun alaihi salatu wassalam. Tengah malam Siti Aisyah bangun. Biasanya begitu bangun lihat Nabi ada di sampingnya. Malam itu kok Nabi nggak ada di sampingnya? Ingat, semalam pintu ditutup dari dalam ya kawan. Kemudian Sayyidatuna Aisyah melongok di luar pintu, ternyata Nabi sedang tertidur di depan pintunya. Kemudian Siti Aisyah sedih saudara, menyesal, ya Rasulullah, kenapa kau nggak bangunkan aku? Kenapa nggak kedor aja itu pintu? Bangunkan aku, jangan kau tidur di luar begini. Tapi yang menarik adalah jawaban Nabi, saudara, ya Aisyah, aku tahu kau sibuk sepanjang hari, kau sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah, aku nggak sampai hati mengganggu istirahatmu. Subhanallah. Waktu istirahat istri Nabi nggak mau mengganggunya saudara. Subhanallah. Pantas 9 istri semua damai, 9 istri semua sakinah. Orang sekarang maaf 2 istri kadang-kadang piring terbang tiap hari. Jangankan 2, istri 1 kadang-kadang meja terbalik. Nah jujur lagi zaman sekarang, betul
Nah, jadi sekarang yuk mari kita mencontoh kita punya Nabi. Bukan mencontoh poligaminya, mencontoh monogaminya, bukan, tapi mencontoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau menjadi suami dari seorang wanita, saudara, beliau laksanakan semua kewajibannya sebagai suami dan beliau berikan semua hak istrinya tanpa sedikit pun dikurangi. Subhanallah. Bagaimana Nabi membangun rumah tangganya, saudara, dengan iman, dengan takwa, mengajak istrinya untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga rumah tangga beliau selalu sakinah dari awal sampai akhirnya. Alhamdulillah.